Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk mengadakan Baston kelompok pada hari ini. Dalam minggu ini, Baston kelompok hari Selasa dan hari Jumat di kelompok baik Jalan Pemuda, Kauman, Bengkol, kemudian Senenan, Kaunan, dan Bunguran. Ini karena berkat Tuhan, dan mari kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan semakin meneguhkan dan menguatkan iman kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kesempatan ini kami bersyukur atas segala berkat, kasih, karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga saat ini kami dapat bersekutu bersama-sama walaupun bertempat di rumah kami masing-masing. Tapi kami memiliki satu persekutuan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan kami serahkan hati kami, pimpin dan tuntun dengan Roh-Mu yang kudus supaya firman Tuhan tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan dalam Baston minggu ini telah ditentukan oleh gereja dari 2 Korinta pasal 13 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang mana kita hidup dalam keadaan damai, sejahtera, sukacita, atau kita lebih senang hidup penuh dengan penderitaan atau penuh dengan kesengsaraan. Pasti Bapak Ibu memilih yang pertama tadi. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang damai, sejahtera. Dan tema yang telah ditentukan oleh gereja yang kita renungkan pada Baston ini adalah panggilan untuk hidup damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun setiap orang mengharapkan dan menginginkan hidupnya selalu damai, sejahtera, atau bahagia, sayangnya banyak orang hanya menuntut supaya hidupnya damai sejahtera. Tetapi mereka tidak mau atau tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya juga memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan damai sejahtera bagi sesamanya. Biasanya orang hanya mengutamakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Sebenarnya kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan supaya orang lain juga merasakan damai sejahtera. Bahkan justru banyak yang terjadi untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya sendiri atau mencapai perdamaian di dalam keluarganya sendiri, banyak orang yang
mengusahakan dengan berbagai cara, walaupun orang lain itu harus menghadapi penderitaan. Yang utama dirinya sendiri yang bahagia, yang sejahtera, dan seterusnya. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan di dalam 2 Korinta 13 ayat 11 sampai 13, Rasul Paulus mengharapkan agar jemaat Korinta dalam menyambut kunjungannya ke Korinta yang ketiga itu disambut dengan penuh damai sejahtera. Maksud Rasul Paulus bukan supaya Rasul Paulus memiliki hidup damai sejahtera, tapi jemaat bisa saling membangun damai sejahtera satu dengan yang lain. Membangun damai sejahtera, membangun jemaat damai sejahtera seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat pengabaran Injil sebelumnya ke jemaat Korinta. Jadi jemaat di Korinta diharapkan supaya mereka memelihara persekutuan gereja yang telah dibangunnya di antara mereka satu dengan yang lain, jemaat satu dengan yang lain, itu ada kesehatian. Seperti dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama, supaya kita ada kesehatian satu dengan yang lain. Yaitu saling membangun sukacita, saling membangun damai sejahtera, saling memberi salam satu dengan yang lain. Kalau saling memberi salam satu dengan yang lain itu berarti saling doakan. Sehingga Allah sumber damai sejahtera yang sejati menyertai kepada jemaat di Korinta. Itu adalah maksud dan kehendak Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korinta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan tadi sebenarnya banyak pengajaran bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di sini saya akan mengambil dua. Yang pertama, kita tidak hanya menuntut orang lain berkorban untuk mewujudkan damai sejahtera. Tetapi kita masing-masing, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya harus sadar dan mau berkorban untuk mewujudkan atau menghadirkan damai sejahtera di antara kita, atau di dalam persekutuan kita, atau di dalam pertemuan kita dengan sesama kita dimanapun kita berada. Dan itu merupakan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk membangun damai sejahtera. Nah, itulah juga yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang dilakukan oleh Tuhan kalau Tuhan Yesus sampai hadir di dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Itu berarti supaya manusia yang sudah berdosa ini dapat berdamai dengan Allah dan juga mereka memiliki damai sejahtera di dalam kehidupannya. Rasul Paulus juga tadi mengingatkan supaya ada sukacita, kemudian mengusahakan diri sempurna. Artinya sempurna ini adalah kembali kepada semula. Kalau kita memberi kasih adalah kasih kita yang semula, dan itu kita tumbuhkan, kita bangun supaya dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian sehati sepikir, kemudian damai sejahtera itu bisa kita nikmati bersama-sama di dalam persekutuan kita. Itu yang pertama, jadi tidak hanya kita harus menuntut supaya orang lain berkorban untuk mewujudkan damai sejahtera, tetapi juga kita memiliki panggilan yang sama untuk mewujudkan damai sejahtera. Kemudian pengajaran yang kedua dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau mendoakan itu tidak ada orang mendoakan lalu supaya mereka atau yang kita doakan itu celaka, itu namanya bukan doa. Kalau doa itu adalah untuk kebaikan kita masing-masing, untuk kebaikan sesama kita.
Kalau Rasul Paulus juga mengingatkan supaya mereka saling mengucapkan salam. Berarti mendoakan atau menebarkan kebaikan untuk lain. Jadi kalau kita memberikan kepada sesama kita, itu berarti kita mengharapkan supaya orang lain ini juga ada damai sejahtera. Misalnya saja, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengucapkan salam misalnya, salam bagi dengan bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya, selamat pagi. Misalnya saya mengucapkan salam kepada Ibu, selamat pagi Bapak Ibu, atau selamat malam, atau selamat sore, dan sebagainya. Itu mengandung makna semoga Anda atau yang kita beri salam itu merasakan damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Ada dalam keadaan selamat, ada dalam keadaan damai di dalam hati dan di dalam kehidupan atau dalam hidupnya. Jadi saat itu diharapkan supaya yang kita beri salam itu dalam keadaan yang damai sejahtera. Itu maksudnya kalau kita memberikan salam berarti juga kita mendoakan, mengharapkan supaya saudara kita atau sesama kita itu dalam keadaan damai sejahtera. Jadi kalau kita saling memberi salam berarti itu juga saling mendoakan. Tapi kadang-kadang ini mungkin perlu perenungan bagi Bapak Ibu. Kenapa Tuhan kok diberi salam? Kalau kita memberi salam kepada Tuhan itu berarti kita mendoakan Tuhan itu supaya selamat. Ya, kalau kita tinjau dari bahasa, kita harus memahami seperti itu. Bukan berarti saya menyalahkan kalau orang yang mengucapkan salam kepada Tuhan. Jadi salam itu hanya mendoakan, kalau kita mengucapkan salam berarti kita mendoakan Tuhan supaya selamat. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, contoh yang lain, kalau kita misalnya memberi salam salum, maknanya juga sama. Diucapkan kepada sesama kita, supaya sesama kita pada saat kita mengucapkan itu, sesama kita yang kita beri salam itu juga dalam keadaan selamat, dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan aman, dalam keadaan perdamaian. Lalu ada dari hati ke hati, ada komunikasi antara kita sehingga di antara kita juga ada perdamaian. Kemudian yang ketiga yaitu salam cium kudus. Tadi Rasul Paulus menyebutkan salam cium kudus. Maknanya ini beda dengan cipika-cipiki setiap ketemu lalu cium pipi kiri, cium pipi dan seterusnya. Bukan seperti itu maksudnya. Cium yang kudus tidak ada unsur eros atau tidak ada unsur birahi. Tetapi sebenarnya cium kudus ini adalah seperti kepada keluarga kita sendiri, seperti kepada saudara kita sendiri. Artinya dalam kasih yang terikat di dalam komitmen iman kita kepada Tuhan Yesus. Dengan saudara kita, kalau kita seiman itu adalah saudara kita, kemudian kalau kita memberi salam itu adalah salam ikatan kasih di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada unsur yang lain apalagi unsur birahi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya kalau sampai Rasul Paulus supaya jemaat itu mengadakan salam seperti itu, meningkatkan persaudaraan, sehati sepikir, saling mengasihi satu sama lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup supaya kita dapat mewujudkan panggilan kita untuk mewujudkan damai sejahtera dimanapun kita berada, yaitu kita harus berkomunikasi, kita harus ada di dalam Kristus sebagai sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Tidak ada damai sejahtera di negara atau tidak ada damai sejahtera dalam satu negara jika tidak ada damai dalam negara itu. Kemudian tidak ada damai dalam negara itu jika tidak ada damai dalam orang-orang yang ada di dalam negara itu.
Tidak ada damai dalam orang-orang itu jika orang-orang itu tidak menyerahkan hidup kepada Sang Raja Damai yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini diungkapkan oleh Hendy Robinson. Jadi kita supaya dapat menjadi sumber damai sejahtera, kita dapat mewujudkan panggilan kita untuk mewujudkan damai sejahtera, kita harus hidup di dalam Kristus, kemudian kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, karena damai sejahtera itu hanya bisa kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera adalah hak dan sekaligus panggilan kita satu sama lain. Dan itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita, supaya kita dapat menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan walaupun secara singkat pada Piston minggu ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang mengajarkan lebih dalam, lebih lanjut, lebih gamblang, bahkan Roh Kudus sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami masing-masing untuk mewujudkan damai sejahtera dimanapun Tuhan menempatkan kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah tetangga-tetangga atau lingkungan kami, ataupun dimanapun kami berada, supaya kami dapat menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin.